Baris 8 dari atas. Mulai amma afatun nikahi fasalasatun. Terima kasih kepada peserta. Waktu dimulai setelah lampu hijau menyala. Bismillahirrahmanirrahim. Amma afatun nikahi fasalasun. Al-ula wa hiya aqwaha. Al-ajzu an talabil halal. Fa inna dzalika la yatayassaru likulli ahadin. La siyama fi hadhil awqat ma'attirabil ma'aishi fayakunu an-nikahu sababan fit tawassu'i lit talabi wal it'ami minal haram. Wa fihi halakuhu wa halaku ahlihi wal muta'azzibi fi amanin min dalika. Wa ammal mutazawwiju fa fil aksari yadkhulu fi madakhilis su'i fayatba'u hawa zawjatihi wa yabi'u akhiratahu bidunyahu. Wa fil khabari innal abda la yuqafu indal mizan walahu minal hasanati amsalul jibal fayus'alu an ri'ayati ailatihi wal qiyami bihim wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu hatta yastaghriqa bitilkal mutalabati kulla a'malihi fala tabqa lahu hasanatun fatunadi al malaikah hadalladzi akala iyaluhu hasanatihi fid dunya wartuhinal yawma bi a'malihi wa yuqalu inna awwala ma yata'allaqu birrajuli fil qiyamati ahluhu wa waladuhu fayuqifunahu bayna yadayillah ta'ala wa yaquluna ya rabbana khud lana bihaqqina minhu fa innahu ma 'allamana ma najhalu wa kana yut'imunal harama wa nahnu la na'lamu fayuktassu lahum minhu wa qala ba'dus salaf idza aradallahu bi 'abdin syarran sallata 'alaihi fid dunya anyaban tunhisuhu yakni al-iyal wa qala 'alaihi salatu wassalam la yalqallaha ahadun bidambin a'dhama min jahalati ahlihi fahadihi afatun amatun qalla man yatakhallasu minha illa man lahu malun maurusun au muktasabun min halalin yufi bihi wa bi ahlihi wa kana lahu minal qanaati ma yamna'uhu minaz ziyadah fa inna dalika yatakhallasu min hadhil afat aw man huwa muhtarifun. Tadi dibaca wal muta'azzibi fi amnin min dalika. Betul, wal muta'azzibi ya. Nggih. Betul ya. Nggih, Wal muta'azzibi ya. Terus apa? Atof kemana itu? Atof kemana? Kalau dibaca Atof wal muta'azzibi kepada ahlin, kepada ahlihi ya. Berarti wahalaki muta'azzib ya. nggih. Muta'azzib itu apa toh? Muta'azzib. Muta'azzib niku orang yang jomblo. Ya, berarti yang pas itu jadi mubtada ya. Wal muta'azzibu iku fi amnin min dzalika. Itu satu. Kemudian yang kedua, di sini termasuk afatun nikah adalah al-ajzu an talabil halal. Ya. Berarti harus realistis ya. Ungkapan sebagian orang ketika mengatakan jangan nikah dulu, kerja dulu yang benar. Benar secara mutlak atau tidak atau dipilah-pilah? Nggih, niku sangat benar. Sangat benar. Sangat benar. Bagaimana dengan ada ayat iyakunu fuqara ayyughnihimullahu min fadlih? Bagaimana bila kita ta'arudkan? Kira-kira ta'arud tidak antara afatun nikah al-ajzu an talabil halal dengan ungkapan iyakunu? Iyak mana? Oke. Kalau kita paskan dengan makro ini. Jadi al-murad dengan iyakunu fuqara al-fuqara niku kan ada al-ahdi. Al-fuqara al-ma'hud fi syar'i. Al
al-ma'hud fi syar'i, Nah, al-fuqara as-solihun. Al-fuqara as-solihun itu sangat dianjurkan di syariat. Tapi kalau al-fuqara sing ghairu sholih ini sangat tidak Ya, terus dianjurkan oleh syariat. bagaimana dengan di Ihya ini? Akhirnya kalau mengarah kita kemana? kolerasikan dengan ihya, berarti yang harus mencari uang terlebih dahulu itu adalah orang-orang yang fakir, yang dia itu tidak bisa menahan kefakirannya, Yang ghairu sholih berarti. yang ghairu sholih. Berarti di sini al-ajzu an talabil halal itu tidak berlaku untuk orang yang soleh. Nggih. Berarti afat ini tidak berlaku untuk orang yang soleh, hanya Boten. untuk yang ghairu soleh. Nggih. Berani ya Anda mengatakan Nggih. ini yang ditaksis. Berarti Nggih. ini tidak berlaku mutlak. Ini kenapa saya katakan bahwa al-murad di ihya itu adalah ghairu sholih. Karena kalau soleh itu pasti dia tidak akan istighol. Sudah dari mana? Jenengan mengambil benang merah seperti itu dari mana? Dari Ihya ini. Kalau ini ditaksis hanya untuk fuqara atau orang-orang yang ajiz yang tidak soleh. Adapun yang soleh maka silahkan sekalipun ajzu an talabil halal. Dari mana dalilnya? Diambil dari pemahaman antolabil halal. Ya sudah cukup. Saya tertarik untuk melanjutkan pertanyaan dengan nalar sampean yang ada fuqara soleh dan tidak. Terus umpamanya begini, fuqara tidak soleh, berarti terkena afat. Terus otomatis karena terkena afat, dia kan tidak layak untuk menikah, lebih baik muta'azib. Sementara karena dia tidak soleh, ketika muta'azib, jomblo, dia syahwatnya malah tidak karu-karuan, malah berbahaya. Ini menurut aran tasawuf bagaimana terus solusinya? Ini kalau tasawuf berarti lebih memilih al-muta'azib. Karena kalau dia ghairu soleh muta'azib, ini adabnya hanya kembali kepada dia, hanya qasirun fi nafsih. Sedangkan kalau dia nikah ghairu soleh, ini adabnya bukan qasir fi nafsihi, tapi juga ia ta'addi fi ahlihi. Berarti tetap tidak usah nikah, walaupun khawatir malah pacaran, malah macam-macam, tetap tidak usah nikah. Tetap gak usah nikah. Karena adabnya qasir ketika muta'azib. Sudah. Pertanyaan selanjutnya, tolong dimuroti hadis itu, innal abda itu. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang hamba akan ditempatkan di timbangan dan dia memiliki kebaikan sebagaimana beberapa gunung. Kemudian ketika dia ditanya tentang penjagaannya terhadap keluarganya dan juga melakukan apa yang wajib bagi dia terhadap keluarganya dan juga hartanya dan dari mana dia bekerja dan kemana dia nafkahkan, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan malaikat itu ini akan bisa menghabiskan semua amal-amal baik yang dia lakukan, sehingga amal baik yang sangat banyak itu tidak tersisa satupun amal baik. Akhirnya ada malaikat yang mengatakan ini adalah orang yang mana keluarganya sendiri memakan kebaikannya di dunia, dan dia adalah orang yang digadaikan di hari ini dengan amalnya sendiri. Sudah. Terima kasih, ini tema yang menarik karena ini yang paling diangan-angan oleh santri gitu. Nah, padahal kalau menurut yang membaca peserta ini ketika kondisi fakir, tidak punya pekerjaan tapi sudah tamat. Ini menurut konsep Imam Ghazali, ini laki-laki yang model sampeyan ini yang baik itu nikah apa tetap di pondok sampai tua? Kalau sudah tamat, kalau dia itu ghairu soleh, maka lebih baik di pondok. Tapi kalau dia soleh, lebih baik dia menikah. Karena kalau ghairu soleh itu nanti bisa al-ajzu an talabil halal. Nah, padahal di sini dikatakan yang selamat itu adalah berapa orang
dari afat ini yang selamat menurut Imam Ghazali itu siapa saja ini? Yang selamat itu hanya al-muta'azzib fi amanin min dalika. Akhirnya kalau menurut kami ya lebih baik kalau ghairu soleh itu adalah menjadi muta'azzib, menjadi orang yang jomblo. Tapi kalau soleh ini lebih baik menikah. Kan di Karena- sini yang selamat itu hanya orang yang punya harta, punya pekerjaan halal atau punya, tapi kalau hanya baik pengangguran di sini nggak ada ini. Kalau menurut konsepnya Imam Ghazali, di sini tetap auman huwa muhtarifun au muqtadin ala kasbi kalalin mubahin. Tidak ada aukana solihan saja, itu enggak ada. Cuman- Saya tanya ini dari konsep ini, bukan Oke. pikiran sampean, konsep yang ada dalam Salah Bali satu afatun aqalla yatakhallasu minha ilaman. Ini hanya itu. Sudah. Selanjutnya di antara faedah nikah yang paling utama itu apa? faidah nikah yang paling utama itu adalah tarwihul qalbi, tarwihun nafsi. Faidah yang paling utama, Tarwihun nafsi, tarwihun nafsi. bukan anak yang soleh. Tarwihun nafsi dan juga adanya nasal, adanya keturunan. Terus juga menetapkan orang-orang agar di dunia tidak kosong dari manusia. Karena- Kalau tarwihun nafsi itu udah utama, berarti gawat ini, nikah tidak perlu punya anak. Berarti mencari pasangan yang kita cintai saja. Nah, ini. Yang benar adalah faedah utama nikah ini adalah apa? Likhifdin nasl, itu untuk meneruskan keturunan biar orang-orang yang baik itu tetap ada yang melanjutkan kebaikan-kebaikan tersebut. Selanjutnya ini waktunya masih ada. Ini nahwu lantek ya, tak kayak sorop ya sudah habis, nggak jadi. Tepuk tangan untuk penonton. Terima kasih disampaikan untuk saudara Hakiki Bahri. Dipersilakan untuk kembali. Untuk supporter dan penonton mana tepuk tangannya yang meriah dulu untuk acara